Hadirin ibu bapak, jamaah sholat subuh, para pejuang subuh tentunya yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, tentunya hidayah Islam, kesehatan dan adanya kesempatan kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah titipkan, Allah mudahkan segala langkah ibadah kita dan aktivitas kita, baik aktivitas dalam bentuk dunia maupun akhirat. Dan Allah mudahkan segala cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki ibadah kita. Jadi ibadah ini harus selalu diservis. Ibadah itu harus selalu diperbaharui, bukan saja iman. Rasulullah memerintahkan iman harus diperbaharui, diupdate. Jadidu imanakum. Jadi diperintahkan untuk diperbaharui. Begitupun ibadah kita harus selalu diperbaharui. Ibarat kita mau berangkat berkendaraan, cek dulu kendaraan kita. Ini kendaraan udah layak berangkat atau belum? Jangan kita bawa motor, bawa kendaraan, bawa fasilitas transportasi, tahu-tahu belum dicek. Sampai di jalan banyak masalah. Begitupun dengan ibadah kita. Oleh karena itu seorang guru besar, imam besar yang mendapatkan gelar Al-Huda, Syekh Abu Lis As-Samarqandi, ini mengarang kitab namanya Tanbih Al-Ghafilin. Walaupun karangan beliau banyak, di antaranya Bahrul Ulum khusus untuk tafsir Al-Quran. Ada juga Bustanul Arifin tentang tasawuf. Tapi kalau Tanbih Al-Ghafilin ini khusus untuk nasihat, perbaikan amal kita untuk lebih baik lagi. Karena kita ini manusia yang banyak salah, banyak lalainya daripada benernya. Ya. Oleh karena itu ibarat kita mau berkendaraan, periksa dulu kendaraan kita. Sudah bagus atau belum? Sudah siap jalan atau tidak? Begitupun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, periksa. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, di antara cara memeriksa ibadah kita, ini harus tahu 4 hal sesuatu yang dapat diterimanya amal. Ya, ada 4 hal yang dapat diterimanya amal. Dan juga ada 5 hal di mana kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka di dalam kitab Al-Biyah itu kan dijelaskan bil jarri wa tanwini wan nida wa alwa musnadin lil ismi tamizun hasal. Itu filosofinya, itu cara bagaimana kita mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena itu, bagaimana cara memperbaiki amal kita dan mengupdate ibadah kita? Itu di antara 4 hal yang harus kita perbaiki. Tentu yang pertama, memiliki ilmu. Ilmu ini syarat ibadah. Maka dalam kitab Matan Zubad karangan Syekh Al-Alamah Ahmad Ruslan Az-Zafi'i itu kan menyebutkan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul latubbalu. Ya, ini syarat kita ini ibadah. Yang pertama, memiliki ilmu. Maka kaji terus ilmu tuh. Jangan bosan-bosan kita belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari mulai kita balik ini kenal ilmu. Jangankan dari balik, dari kecil kita ini sudah belajar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi kita ini dikeluarkan dari perut kandungan ibu kan la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Maka Allah kasih modal kita yang pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Ya, makanya hati-hati anak kecil kalau kita salah ngomong jadi ilmu tuh.
wal absar, penglihatan. Makanya hati-hati juga kita berbuat, dilihat anak ini jadi pelajaran. Artinya apa? Dari kecil kita sudah belajar dan gak henti-henti sampai ini mati baru selesai ilmu. Lalu yang kedua, niat. Niatnya diluruskan, niatnya dibenarkan. Ibarat kita mau berangkat berkendaraan, maka cek. Jangan sampai di jalan, di tengah jalan mogok, nggak sampai tujuan. Niat kita mau ibadah ini apa? Jangan sampai kita banyak ibadah setinggi gunung ibadah kita, tapi nol di mata Allah. Tidak ada tujuan. Lalu yang ketiga, sabar dalam proses. Namanya ibadah itu kuncinya istiqomah. Allah cinta dengan orang-orang yang istiqomah. Gak harus banyak ibadah itu. Adwamuhu wa in qala, sedikit kata Rasul, tapi rutin saja. Makanya dalam ibadah apapun kita perhatikan. Gak ada yang jumlahnya banyak. Salat subuh nih wajib hukumnya 2 rakaat. Gak banyak. Tapi Allah ingin yang 2 rakaat ini dijaga. Sabar kita walaupun ngantuk sampai ke masjid. Alhamdulillah. Yang keempat, agar ibadah kita ini, hadirin ibu bapak, ini diterima oleh Allah, kuncinya diantaranya ikhlas ma'atibai ala Rasulillah. Jadi ikhlas ibadah ini. Oleh karena itu kalau kita bicara ikhlas, ada 3 jenis makom ikhlas, tingkatan ikhlas. Yang pertama, ikhlas kelasnya itu kelas karyawan. Tahu karyawan Pak? Pekerja. Al-amal khaufan min iqabillah. Jadi kalau karyawan ini dia ibadah karena takut dengan azab Allah. Makanya semangat. Lihat ke karyawan. Kalau masuk jam 7, setengah 7 udah sampai di kantor. Kenapa? Takut dengan atasan. Disiplinnya luar biasa. Ini ada orang model yang pertama seperti ini. Dia ibadah kepada Allah karena takut dengan iqab Allah. Tapi termasuk ikhlas juga, cuma kelasnya kelas karyawan. Yang kedua, ada orang ibadah ikhlas, tapi kelas pedagang. Ya, dia ini erojaan. Dia ini mengharapkan minas sawabi, yaitu dari ganjaran, dari surga, dari janji-janji Allah dalam Quran, dan juga disebutkan oleh baginda Rasul dalam konteks nusakh hadis. Ini banyak sekali janji-janji Allah bagi orang-orang yang beramal. Yang kedua, kelasnya kelas pedagang. Kita tahu pedagang ini dia pengennya untung. Nggak ada pedagang yang pengen rugi. Mau jualan cilok, mau jualan cireng, pengennya kan untung. Ada orang model ketika ibadah kepada Allah, dia punya harapan. Lalu yang ketiga, seseorang ini ibadah ikhlas, kategorinya dalam bentuk ibadatul akron. Ya, orang ibadah ini nggak pernah tujuannya mengharapkan pengen masuk surga, takut dari siksa. Ibadah aja merdeka. Mau diterima atau tidak terserah Allah. Yang penting urutan syarat-syaratnya dilaksanakan. Haji rajin, hati diperbaharui. Karena banyak hari ini kita minta nuntut banyak kepada Allah. Maka dalam kitab Hikam kan pernah disinggung, ya, la tutallib rabbaka bita'akhuri, ya, matlabika. Janganlah kau menuntut Tuhanmu, Tuhan, ya, bita'akhuri matlabika, karena lambatnya tertundanya permintaan. Walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Melainkan, ya, tuntutlah diri engkau karena banyaknya ini akhlak kita kepada Allah turun, bita'akhuri adab pada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa panjang tapi nggak ada usaha, mengharap penuh tapi tidak ada kemauan. Maka mari kita perbaiki. Oleh karena itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Pada pertemuan kali ini sedikit kita mengulang istimbat dari pertemuan sebelumnya, bahwa satu hari baginda Rasul pernah khawatir. Apa kata Nabi? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan, kata Nabi, ini syirik kecil. Karena para sahabat ini taunya syirik itu gede. Jadi taunya syirik itu besar. Tentu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ya Rasul, wa ma syirkul asghar. Syirik kecil itu syirik model apaan?
Jadi banyak sahabat ini belum tahu yang disebut syirikan menyembah berhala ya, Hubal sudah dihancurkan oleh Nabi, Lata, Uzza ini kan sudah diberesin oleh Nabi. Ketika baginda Rasul di kota Mekah ini sudah menghabiskan semua kesyirikan dalam bentuk yang zahir, yang gede-gede tanpa yang dengan kelihatan, maka Rasulullah satu hari ini khawatir, akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku ini paling takut ini atas kalian ini satu kebiasaan, alaikum asyirkul asghar. Maka tentu bertanya para sahabat ini, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Qala arya, yaitu ria. Ria ini antonim dari ikhlas. Jadi antonim ikhlas itu namanya ria. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, kita lanjutkan. Kalau musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain, khususan musannif hadzal kitab Syekh Abdul As-Samarqandi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qamar an ba'dil hukama annahu qala. Hukama ini jamak dari hakim. Hukama ini man yu'tal al-ilmu wal amal. Jadi hukama itu ulama-ulama yang Allah berikan ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Banyak juga jarkoni, banyak ngajar tapi tidak bisa melakoni, itu namanya jarkoni. Kalau hukama ini yu'tal al-ilmu wal amal, Allah berikan ilmu dan juga amal. Annahu qala masalum man ya'malu ta'ati, perumpamaan kata sebagian para ulama hikmah, masalum man ya'malu ta'ati lirriya, perumpamaan orang yang beramal melakukan suatu amalan atau ketaatan kepada Allah liriya, karena riya wa sum'ah. Riya ini tadi sudah dikatakan antonim daripada ikhlas. Jadi ada ingin dinilai makhluk, namanya riya. Kalau sum'ah ini asal kata sami'a, yang artinya dengar. Artinya ingin didengar, ingin populer, ingin terkenal. Jadi tujuan dia ibadah ingin viral, ya, ingin besar namanya. Itu namanya sum'ah, ingin kedengaran orang, ingin terkenal, ingin populer. Itu namanya sum'ah. Kalau riya ini emang kecil tampaknya, nggak nampak, tapi pengaruhnya besar, rusak ibadah kita karena hal tersebut. Kama salir rajulin kharaja ila suki, diumpamakan oleh sebagian para ulama hikmah, orang yang taat ibadah kepada Allah disertai dengan dua sifat tadi, riya dan sum'ah. Kama salir rajulin kharaja, digambarkan seperti seseorang yang keluar pergi ila suki, berangkat ke pasar, wa mala'a kaisu khosotan, dia memenuhi kantongnya itu dengan kerikil. Ya, zaman dulu itu kalau kantong tebal itu banyak duit. Kalau zaman sekarang beda lagi zamannya. Justru yang tipis-tipis yang tebal duitnya. ATM namanya sekarang. QRIS zaman sekarang ini. Ya, kalau orang yang bawa yang besar-besar ini justru khawatir ini bukan duit, ya, tapi buku utang. Jadi diumpamakan ada seseorang pergi ke pasar, di kantongnya ini dipenuhi dengan kerikil, dengan batu, bukan berlian. Bayakulun nasuma amlaku kais hadar rajul. Apaan tuh yang menuhin kantong itu orang itu? Walau manfa'ata lahu siwa maqalatin nasi walau arada ayastariya lahu syai'an. Maka para ulama hikmah ini, hadirin ibu bapak, orang yang seperti ini diibaratkan orang yang berangkat ke pasar membawa dompet yang isinya, kantong yang isinya kerikil, itu nggak ada manfaat baginya. Ya, siwa maqalatin nasi walau aroda, walaupun dia ingin ayastaria, ingin membeli sesuatu lahu syai'an la yu'ta bihi syai'un, maka tidak akan diberi sesuatu apapun. Pakai batu ya, beli gorengan Pak berapa? 5.000, kasih batu 3, ini orang stres apa? Ya, nggak ada manfaatnya. Ini diibaratkan seperti itu. Kadzalika alladzi amila lirriya wa sum'ati
la manfaatan lahu min amalihi siwa maqalatin nas walas sawaba lahu fil akhirah. Jadi nggak ada manfaatnya orang yang ibadah disertai dengan riya dan sum'ah. Maka perbaikilah hadirin ibu bapak, yuk dari sekarang ibadah kita ini jangan sampai sia-sia di mata Allah. Diibaratkan oleh para hukama, orang-orang yang Allah titipkan ilmu dan juga amal yang sinkron, kunci ibadah kita diantaranya ikhlas murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali faj'alnahu haba'an manthura. Di Quran surat Al-Furqan 23. Jadi Allah tampakkan amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Debu ya, berterbangan. Banyak jumlahnya, ketiup angin hilang. Itu namanya orang yang ibadah walaupun banyak ibadahnya. Tahajudnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, sholatnya terjaganya luar biasa, umrohnya tiap bulan sekali, hajinya tiap tahun sekali. Banyak ibadahnya. Tapi kata Allah, sayang seperti debu yang bertebaran, ditiup angin hilang. Inilah ibarat amal kita yang disertai dengan riya dan sum'ah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Warwa Waqi an Sufyan ats-Tsauri aman sami'a Mujahidan yaqulu ja'a rajulun ila Nabi. Waqi ini salah satu imam, gurunya Imam Syafi'i. Waqi, nah Imam Waqi. An Sufyan ats-Tsauri aman sami'a Mujahidan yaqulu, sampai kepada pendengaran Mujahidan yaqulu berkata, ja'a rajulun ilan Nabi, rajulun ilan Nabi, telah datang seorang ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah. Jadi satu hari ada pemuda, ada seseorang datang kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah, curhat ini orang. Dia orang ini curhat, ya Rasulullah, inni atasaddaqu bi shadaqah. Aku ini ya Rasul sedekah dengan satu sedekah. Faltamisu biha wajhallah. Di sisi lain aku ini mengharapkan pahala keridhaan Allah. Tapi di sisi lain lagi, ya Rasul, wa hibu ayyuqal li khairun. Aku senang kali kalau ibadahku itu dinilai baik. Jadi di sisi lain ini memang ibadah karena Allah, di sisi lain ini pengen senang kalau dinilai orang, bangga kalau disebut orang. Ini gimana ya Rasul? Maka Rasul ini ketika itu hendak menjawab, ini asbabu nuzul ayat ya. Asbabun nuzul ayat, panazalat hadil ayatu, Quran surat Al-Kahfi terakhir 110 ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa kana bukti yarju, yaitu mengharapkan, berandai-andai, bercita-cita, liqa'a rabbih, menjumpai Tuhannya, yakni man khafal maqami baina yadayillahi ta'ala wa yaqalu man kana yuridu sawaballah falyamal. Kalau ingin mendapatkan makam di sisi Allah ini dengan pahala yang benar, man kana yuridu sawaballah, bukti mendapatkan pahala dari Allah, apa kuncinya kata Allah? Falyamal amalan sholihan. Maka kuncinya itu hadirin ibu bapak, beramallah amalan sholihan, yaitu amal soleh, yakni khalisan. Ditegaskan oleh musannif adal kitab, khalisan, amalnya yang ikhlas, bukan bentuknya amal saja. Gak cukup soleh tanpa keikhlasan. Nah, banyak orang yang ibadah tapi bi ghairil ikhlas, maka mardudatul la tuqbal. Dan yang kedua kata Allah, kuncinya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menduakan Allah, jangan berserikat dengan Allah. Seseorang dalam ibadah kepada Allah murnikan. Ikhlas itu artinya kan tanpa campuran. Murni, khalasa yakhlisu, artinya murnikan atau akhlasa ya, yang artinya murnikan saja, jangan pernah ada embel-embel ya, murnikan. Kita ibadah sholat terutama kan murnikan, usolli fardul maghribi salata rakaatin mustaqbilal kiblati adaan
lillahi ta'ala, murnikan. Ini ada guru-guru kita yang hadir, Ustaz Kiai Munidi, ada Syekh ya, ada bendahara, ada semua hadir ya. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.